Ini betul. Bawa. Next. Ini ada lagi nggak? Udah, fokus. Loh, kok ayo John? Apa John? Ini aku baru dikabarin. Ada tugas kita loh. Hah? Tugas apa? Tugas ini untuk nasional. Oh iya, aku salah. Tugas kita. Tugas apa kita? Jadi kasus itu. Kasus apa? Tugas kita kasus Julian Assange sama Wikileaks. Oh iya, Bu kita. Iya, kita lebih aja dong. Iya, ini kita. Ya, kita. Surat. Waduh, surat. Sini lagi. Nah. Ya, suratnya. Ya, kita aja. Ya. Ya. Aduh. Kita tengah beritanya ya, Weh. Ya, baik. Tentang itu. Dan kita tahu kayak mana kronologinya. Buka aja lah. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama Metro Mini News, sumber terpercaya Anda untuk kabar penting dari seluruh dunia. Siang ini, kita akan menyoroti salah satu kasus paling kontroversial dalam dunia kebebasan pers dan diplomasi internasional, yaitu kasus Julian Assange. Julian Assange adalah programmer yang mendirikan organisasi media bernama Wikileaks. Melalui Wikileaks, pria kelahiran Australia pada 3 Juli 1971 ini merilis ribuan dokumen rahasia dari berbagai entitas pemerintah. Lalu, pada tahun 1995, Assange dituduh melakukan banyak kegiatan hacking atau meretas dengan seorang temannya. Akhirnya, ia tertangkap dan mengakui kesalahannya. Assange dikenai denda ribuan dolar Australia dan terhindar dari hukuman penjara dengan syarat tak akan kembali mengulangi perbuatan itu. Namun, pada 2006, ia justru mendirikan Wikileaks dengan sekelompok orang yang memiliki kegemaran yang sama di seluruh dunia maya. Ia menciptakan Dead Letterbox atau kotak pos penerima informasi rahasia di internet dengan perangsang pembaca rahasia. Pada 2010, Wikileaks posting hampir 1 juta dokumen rahasia dari analisis intelijen Angkatan Darat Amerika Serikat. Ia juga menerbitkan sekitar 250.000 dokumen rahasia kabel diplomati Amerika Serikat yang berasal dari tahun 2007 hingga tahun 2010. Pria asal Australia ini lantas menjadi sasaran kemarahan beberapa politisi Amerika Serikat. Bahkan mereka menyerukan agar Assange ditangkap sebagai teroris. Pengadilan Swedia pada 2010 memerintahkan penahanan Assange atas tuduhan kejahatan asusila yang dibuat oleh 2 orang relawan Wikileaks Swedia. Kemudian, Assange ditangkap polisi Inggris atas surat perintah penangkapan Eropa yang dikeluarkan Swedia. Namun, ia membantah tuduhan tersebut dan menilai hal itu hanya dalih untuk mengekstradisinya ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuntutan atas rilisnya Wikileaks. Assange menghabiskan 5 tahun terakhirnya di penjara dengan keamanan tinggi di Inggris. Lalu, pada Juni 2022, pemerintah Inggris menandatangani perintah ekstradisi. Kemudian, pada April 2024, Pengadilan Tinggi memutuskan Assange dapat mengajukan banding baru berdasarkan argumen apakah ia akan menerima perlindungan kebebasan berbicara atau dirugikan karena ia bukan warga negara Amerika Serikat. Menurut surat Departemen Kehakiman Amerika Serikat, Assange harus mengaku bersalah atas tuduhan kejahatan berdasarkan Undang-Undang Spionase terhadap Amerika Serikat. Alih-alih menghadapi kemungkinan hukuman di penjara, ia justru diperkirakan akan kembali ke Australia usai mengaku bersalah dan mendapatkan vonis hukuman. Assange pun dibebaskan dari penjara Belmarsh di Inggris pada Senin 24 Juni 2024 dan langsung dibawa ke bandara, dan ia dijadwalkan akan hadir dalam sidang di Saipan, teritori Amerika Serikat di Samudra Pasifik pada Rabu 26 Juni 2024. Ia akan kembali ke Australia usai menghadiri sidang di Saipan. Benar juga ya kasusnya. Ya, jadi intinya tuh kasus Julian Assange ini
bukan cuma masalah hukum biasa, tetapi itu udah menyentuh hukum internasional, hukum nasional, sampai ke etika politik dan teknologi informasi. Iya, terutama soal pembocoran rahasia negara. Di hukum internasional, kasus ini masih menjadi perdebatan. Apakah tindakan tersebut ini termasuk melanggar hukum internasional atau ini bagian dari hak atas kebebasan berpendapat? Betul, soalnya di Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa tahun 1990 disampaikan kalau ada hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan akses informasi. Tapi yang negara juga punya hak kan buat menjaga informasi sensitif untuk menjaga keamanan nasional. Jadi muncul dilema hukum kan. Di satu sisi negara itu wajib melindungi rahasia negaranya, tapi di sisi lain masyarakat juga punya hak buat tahu info yang menyangkut kepentingan publik. Makanya, Assange sama Wikileaks itu ngaku-ngaku jurnalis. Mereka bilang yang mereka bocorin itu info penting buat publik. Kayak soal kasus perang Irak dengan Afghanistan yang katanya melanggar hak asasi manusia. Dan di hukum nasionalnya juga gak kalah rumit, karena di Amerika Serikat Assange ini dijerat pakai Espionage Act karena dianggap bersekongkol sama Chelsea Manning buat ngambil dan menyebarkan informasi dokumen rahasia pertahanan. Terus di Inggris proses ekstradisinya itu ribet kali sebenarnya. Sempat ditolak karena alasan hak asasi manusia. Mungkin karena takut si Assange ini kena perlakuan nggak manusiawi di Amerika Serikat. Bahkan bisa jadi dia tuh bunuh diri. Dan jangan lupa, perjanjian ekstradisi antara Amerika Serikat dan Inggris juga dipertanyakan. Masih banyak yang bilang itu berat sebelah, karena Amerika Serikat bisa meminta ekstradisi tanpa bukti yang kuat, sedangkan Inggris harus lebih ketat pertahanannya. Selain itu, Julian Assange juga menganggap dia itu seorang jurnalis dan dia seharusnya mendapatkan perlindungan jurnalistik. Tetapi pemerintah Amerika Serikat menganggap dia itu bukan jurnalis biasa karena data yang dipublikasikannya itu merupakan atau menyangkut pada keamanan negara. Nah, kalau kita tarik ke Indonesia, kasus Wikileaks ini juga ngena banget. Jadi tantangan serius buat undang-undang keterbukaan informasi publik kita sebenarnya. Di satu sisi, kita punya undang-undang keterbukaan informasi publik agar rakyat bisa mengakses informasi. Tapi, di sisi lain, kita juga lagi bahas rancangan undang-undang rahasia negara. Jadi, kayak tarik ulur antara kerahasiaan dan keterbukaan. Terus yang dari dibaca dari penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Jalaswari Pramuda Wardani juga bilang gitu. Wikileaks bikin publik dunia sadar ternyata banyak informasi yang selama ini disembunyikan atas nama stabilitas negara. Terus namun sebenarnya soal skandal dan pelanggaran hukum. Nah, iya. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, informasi bisa langsung bocor dan viral. Rezim kerahasiaan negara jadi kewalahan menghadapi dunia digital kayak sekarang. Makanya, banyak yang bilang Wikileaks itu bikin negara-negara harus redefinisi ulang arti rahasia negara. Nah, nggak semua hal bisa disembunyi terus. Apalagi itu menyangkut kejahatan. Setuju. Dan kita sebagai mahasiswa hukum, kita belajar dari sini kalau hukum itu harus adaptif. Apalagi di sekarang era digital yang serba terbuka kayak sekarang ini. Nah, aku setuju. Dan kita itu harus peka antara melindungi negara dan melindungi hak rakyat itu harus seimbang. Nah, kita kan udah bahas nih kasusnya. Gimana kalau kita kerjain aja langsung tugasnya? Yes. Boleh? Ya. Yuk.